Shalom, selamat datang di rumah Tuhan, saudara. Mari saya undang seluruh saudara untuk kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Pertolongan kita dalam ibadah yang kudus ini datangnya daripada Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia yang setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami sungguh mengucap syukur karena Allah yang penuh kasih, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini Bapa. Oleh karena itu Bapa, mari Engkau bekerjalah dengan luar biasa, bertindaklah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, beracaralah Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, dari awal pujian dan penyembahan dinaikkan, firman Tuhan disampaikan, dan juga pada saat perjamuan suci Tuhan yang sebentar akan kami adakan juga Tuhan. Mari Tuhan Kau beracaralah jamah setiap hati kami semua, sehingga kami seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini Bapa, merasakan akan sukacita dan kehadiran Tuhan secara nyata. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Shalom saudara. Sekali lagi saya sapa shalom. Boleh lihat kanan kirinya dulu. 1 minggu tidak bertemu atau depan belakang, 2-3 bangku depan. Boleh kasih salam, boleh kasih high five mungkin ya. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita kembali ke tempat ini untuk memuji nama Tuhan. Amin. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Siapa yang yakin dan percaya bahwa minggu ini, hari ini bukan hari minggu yang biasa-biasa. Tapi hari minggu ini ada kuasa, ada sukacita yang akan turun memenuhi kita semua. Amin. Siapa yang siap untuk dipenuhi oleh Tuhan, kuasa Tuhan, boleh kasih tepuk tangan, kasih sorak-sorai bagi Yesus. Mari kita serukan namanya, mari kita memuji namanya tempat ini. Come on. Mari semua katakan, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Saya mau dengar semua suaranya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, berkasa mulia. Siapa? Yesus nama di atas segala nama. Kemana kita mau lebih semangat lagi memuji nama Tuhan. Wah. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Are you ready? Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, siapa namanya? Serukan, serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sungguh Tuhan, tiada nama lain selain namamu Tuhan. Haleluya. Oh
Semua yang siap memberikan segalanya bagi Tuhan, kita mau katakan dengan keras bersama-sama. Serukan namanya, say. Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Bisa lebih keras lagi dari ini, come on. Dia luar biasa, perkasa mulia. Hey, Yesus nama di atas segala nama. Yeay, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus, nama di atas segala nama. sekali lagi Yesus. Yesus nama di atas segala nama. Yeah. Give a praise to God. Yeah. Mari bertepuk tangan bersama. Haleluya. Amin. Mose, Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada katakan kerajaan. kerajaannya yang terbesar yang akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemakan mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Come on everyone, church. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Katakan, come on. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada Kerajaan jauh, kerajaannya yang terbesar yang akan tergoyahkan. dengan imamu semua musuh pun gemakan mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Semua angkat tanganmu, katakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh kau tiada tandingnya Tuhan. Sungguh tiada yang lebih hebat Tuhan daripada Engkau Tuhan. Haleluya. Kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan.
Bawa jemaat Rehoboth dengan segenap hati. Sidah. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Haleluya Tuhan. Sungguh Tuhan, hari ini kami hadir Tuhan. Kami berserah Tuhan. Hidup kami, seharian kami, di setiap masalah kami Tuhan, gak ada apa-apanya dibanding Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Dan kami percaya janji-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan Engkau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Janji-Mu ajaib, Terukir dalam kehidupanku. tangan dengan hatimu. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku Kami percaya janji-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau menyertai kami Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Tidak Kau biarkan satu helai rambut pun terbakar Tuhan. Tidak pernah Engkau tinggalkan hidup kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah persembahan pujian kami, syukur kami, hati kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang percaya sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk. Ibadah Jumat Agung diadakan hari Jumat tanggal 7 April pukul 8 pagi. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan suci. Ibadah perayaan Paskah diadakan satu kali pada hari Minggu tanggal 9 April pukul 8 pagi. Level Up Podcast episode 16 dengan tema Anak Muda Zaman Sekarang. Hari Kamis, 30 Maret 2023, pukul 7 malam. Panggilan ini berlaku bagi saudara. Ayo layani Tuhan. Ada kemampuan-kemampuan yang pasti Tuhan berikan pada waktu saudara memutuskan untuk saudara mau melayani. Dia menjadikan diri yang paling kecil di antara semuanya dan membasuh setiap murid-murid. Ini adalah kasih yang didemonstrasikan Allah kepada kita. Dan Tuhan bilang apa? Sama seperti aku mengasihi kamu. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi.
Selamat pagi, salam Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kami tetap diberikan kesempatan untuk beribadah di rumah Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat segala kasih, karunia, dan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini kami boleh bersama-sama setelah kami memuji membesarkan nama Tuhan, kami sementara akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam segala kelemahan dan kekurangannya ini untuk boleh menyampaikan firman Tuhan dengan kata-kata yang jelas, yang sederhana. Kiranya Roh Kudus memberikan pada kami semua pencerahan, supaya kami boleh sungguh-sungguh mengerti akan arti firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan, semua hanya ke dalam tangan-Mu, bagi-Mu segala pujian, hormat, syukur, kuasa, kemuliaan dan kejayaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan memasuki seri terakhir dari khotbah tentang Nabi Nuh, ya. Dan judul firman Tuhan pagi hari ini adalah perjanjian Allah dengan Nuh, yang terdapat dalam Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Nah, tentu kita tidak akan membaca semua ayat-ayat ini, ya, silakan nanti dibaca di rumah. Nanti mungkin ada beberapa ayat yang saya akan bacakan buat kita semua. Nah, waktu saya mendapat bagian untuk firman Tuhan ini, ya terus terang dalam pikiran saya, apa lagi ya gitu. Ya ini kan, Nabi Nuh, perjanjian Allah, kayaknya dulu mungkin dengar waktu sekolah minggu gitu, jadi guru sekolah minggu. Saya nggak tahu ya sudah berapa lama Bapak Ibu saudara sekalian tidak pernah mendengar ini. Tapi justru melalui seri ya 4 kali dalam bulan bulan Maret ini, ya kita mendapatkan sesuatu yang begitu luar biasa. Ya, dan buat saya sendiri, ya ini sesuatu hal yang berkat Tuhan yang sungguh melimpah ya melalui kisah dari Nabi Nuh ini. Bapak Ibu, saudara sekali Tuhan, tolong mungkin slide-nya ya, next slide. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya dikatakan bahwa perjanjian itu adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak. Ya, kalau dua pihak itu kita sebut bilateral atau lebih ya multilateral. Masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang disebut dalam persetujuan itu. Ya, jadi ini kita berbicara tentang perjanjian Allah dengan Nuh. Nah, buat kita ya orang-orang Kristen, kata perjanjian ini adalah kata yang sangat familiar, betul nggak? Ya, khotbah yang benar, saya yakin dan percaya saudara tidak akan pernah mendengar khotbah yang benar kalau di dalamnya tidak menyebut atau tidak ada kata perjanjian, betul tidak? Ya, sebagai orang Kristen kita percaya kepada apa? Alkitab. Ya, harus setuju ya. Dan di dalam Alkitab ini ada berapa perjanjian? Ada 2 perjanjian. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, makanya tadi saya katakan khotbah yang benar pasti akan diambil dari perjanjian. Ya, apakah itu dalam perjanjian lama atau perjanjian baru? Inilah yang membentuk Alkitab kita. Ya, jadi kita percaya akan perjanjian lama, di mana di sana kita akan bertemu dengan kisah dari penciptaan Adam, ya, kemudian ada Nuh, ada siapa lagi? Ya, ada Abraham, ada Ishak, ada Yakub,
ada Daud, ya, ada Musa dan seterusnya. Sedangkan perjanjian baru itu berisi tentang penggenapan dari perjanjian yang sudah Allah buat di dalam perjanjian lama. Yaitu apa? Keselamatan melalui kasih karunia. Iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya kalau kita membaca kisah para rasul, ya rasul-rasul selalu menyinggung perjanjian lama. Ya, karena kita percaya bahwa ini adalah serian, ya, jadi tidak berselesai dalam perjanjian lama, tapi digenapi, Mesias itu digenapi di dalam perjanjian baru melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan janji itu, Bapak Ibu sekalian, sudah dikatakan ketika pertama kali Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Betul tidak? Kejadian 3 ayat 15 ya. Bahwa apa? Si ular itu akan mematuk tumit dari keturunan Adam Hawa ini, dan keturunan Adam Hawa ini, Kristus ini akan apa? Menghancurkan siapa? Kepala si ular, meremukkan. Nah, jadi ini adalah penggenapan. Ya, jadi kita sebagai orang-orang Kristen sangat percaya dengan perjanjian. Apalagi ini adalah perjanjian Allah, ya. Next slide. Waktu kita membaca perjanjian, atau mungkin orang suka nyebutnya sebagai apa? Kontrak, ya, atau bisa juga apa? Kesepakatan atau persetujuan, ya. Di Inggris dikatakan mungkin covenant, agreement, ya, apapun itu, ya, maka ada minimal 4 hal yang harus kita perhatikan. Ya, saya yakin nih yang kerja sebagai compliance, risk management, ya, kalau Bapak Ibu saudara kerja nih di mana aja, ya, saudara pasti kalau baca kontrak minimal 4 hal ini tidak boleh salah. Ya, tidak boleh salah, harus betul-betul diperhatikan. Yang pertama adalah siapa dan kepada siapa, ya, si penerima janji. Kita sebut sebagai apa? Para pihak katanya. Ya kan? Kalau nanti ke notaris pihak 1, pihak 2, pihak 3 dibacain. Ini. Nah, siapa? Jadi kita harus perhatikan kenapa? Berhak enggak para pihak itu? Ya. Yang berjanji ini berhak enggak untuk memberikan janjinya? Itu disebut dengan tadi sebagai para pihak, ya, masing-masing pihak. Yang kedua, jangka waktu. Ya, berapa lama perjanjian ini berlangsung? Ya, jadi kapan mulainya, kapan berakhirnya itu harus diperhatikan. Ya, yang ketiga itu adalah hak dan kewajiban. Ya kan? Haknya apa? Kewajibannya apa? Supaya perjanjian atau kontrak ini masih valid. Ya, masih berlaku. Ya, karena bisa saja nanti misalnya ada one prestasi dari salah satu pihak sehingga perjanjian ini dibatalkan, ya, atau dikatakan sebenarnya batal demi hukum dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada tanda pengesahan. Nah, ini macam-macam ya. Mungkin katanya harus apa? Pakai materai, harus ditandatangani, harus ada cap perusahaan atau apa saja. Ya, untuk mensahkan bahwa kontrak atau perjanjian ini memang sah dan berlaku. Ya, next slide. Nah, salah satu perjanjian Allah, ya, di dalam perjanjian lama yang boleh saya katakan jarang sekali, ya, dibahas atau dikhotbahkan, ya, dan juga mungkin tidak banyak buku yang membahas tentang hal ini adalah perjanjian Allah dengan Nuh. Betul tidak? Ya, kapan terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian dengar khotbah tentang Nabi Nuh? Kapan coba? Ya, mungkin sudah lama. Ya, mungkin dia bilang, aduh, kapan ya? Kayaknya udah lama banget. Baru terakhir nih sama Gereja Rehoboth di expose lagi mulai awal bulan Maret ini. Nah, ini sangat menarik sebetulnya. Kalau kita bertanya siapa Nabi Nuh? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang ikut dari ibadah di minggu pertama bulan Maret,
waktu itu Bapak Gembala yang berkhotbah tentu tahu. Ya, pasti tahu. Ya, karena di sana dikatakan bahwa Nuh itu sebagai orang yang mendapat kasih karunia Allah gitu kan. Pasal 6 ayat 8, kemudian ayat 9 dikatakan bahwa Nuh itu juga dia orang yang saleh. Ya, orang yang paling benar sejamannya. Ya. Kemudian kalau kita membaca dalam Ibrani pasal 11 ayat 7, ya itu dikatakan mencatat Nuh juga sebagai seorang tokoh atau saksi iman. Masuk gitu. Ya, di mana masuknya? Tentu kita sudah tahu ceritanya. Bagaimana dia membuat bahtera atas perintah Allah, padahal kan air bahnya sudah ada belum? Belum. Dan itu membuat bukan setahun 2 tahun. Ya, lama sekali. Nah sekarang tentu apa isi perjanjian Allah kepada Nuh? Nah saya akan bacakan di dalam Kejadian pasal yang ke-9. Ya, ini isinya nih ya. Nanti kita harus bahas sesuai dengan tadi panduan yang saya berikan, 4 panduan tadi waktu kita membaca perjanjian. Kejadian 9 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Atau saya baca mulai 8, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Nah jelas nggak ya? Kalau kita tadi memakai 4 cara untuk membedah janji ini. Siapa para pihak yang ada di dalam perjanjian ini? Nah, tentu di sini kita melihat ada siapa? Ada Allah yang berjanji. Kepada siapa Allah berjanji? Kepada Nuh. Bahkan bukan hanya kepada Nuh saja, tapi juga kepada keturunannya, anak-anaknya. Ya, ada mantunya. Bukan hanya itu saja, di sana juga ada apa? Binatang-binatang yang keluar dari dalam bahtera. Ya, kalau minggu lalu dengar khotbah Bapak Pendeta Daniel Panji, ada berapa juta gitu ya, insek atau serangga dan merayap itu. Ya, berapa ratus ribu itu mungkin burung-burung dan binatang-binatang, ternak dan sebagainya. Berarti jutaan, banyak nggak? Banyak sekali. Ya. Kemudian durasinya, berapa lama tadi dikatakan? Mulai saat ini kata firman Tuhan dan sampai selamanya. Tidak terbatas janji Tuhan yang disampaikan kepada Nuh. Tuhan bilang bahwa dia tidak akan memusnahkan bumi lagi dengan air bah. Ya, dan itu jelas janji Tuhan. Yang ketiga, apa hak dan kewajiban dari masing-masing pihak? Saudara, Allah berjanji kepada Nuh, tapi dikatakan enggak ada tuh syarat dari Nuh, dari istri, anak, dan mantu-mantunya. Enggak ada. Ya. Walaupun Allah tahu di dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat 21 sebelumnya dikatakan bahwa setelah air bah bukan berarti manusia itu lebih baik. Enggak. Tidak. Ya. Dikatakan bahwa tetap hati manusia itu ya kecenderungannya yaitu berbuat apa? Kejahatan. Enggak beda dengan sebelum waktu dimusnahkan oleh air bah. Tidak berubah. Ya. Makanya kalau kita bayangkan ini Allah yang maha kuasa,
pencipta langit dan bumi, berjanji kepada kepada siapa? Kepada orang-orang jahat, ya, tanpa syarat. Luar biasa sekali, luar biasa. Ayat 22, Kejadian 8 ayat 22 saya baca ya. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Janji Allah yang tidak bersyarat kepada semua orang. Ya, karena ini berlaku untuk Nuh dan keturunannya. Berarti waktu di dalam perjanjian baru, ya, rasul-rasul bilang bahwa janji ini untuk orang jahat, juga untuk orang baik, untuk orang benar, juga untuk orang tidak benar. Tuhan Yesus juga mengatakan hal yang sama. Ya, bahwa ini diberikan, ya, untuk semua orang. Tidak terkecuali. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kalau kita renungkan sekarang, benar enggak? Ya, benar enggak kita menikmati matahari dan sebagainya? Apakah itu untuk orang-orang yang benar semua? Enggak. Firman Tuhan mengatakan baik orang benar, baik orang yang tidak benar. Ya, baik orang yang baik, baik orang yang jahat, semua sama mendapat apa yang Allah berikan melalui janjinya. Dan ini, ya, kita sebut sebagai agape, kasih Allah yang universal. Artinya setiap orang menerima yang sama. Mau jahat, mau baik, mau benar, mau nggak benar, diberi oleh Allah. Ya, kita bisa menghirup oksigen, nitrogen sekarang nih bisa hidup. Ya, itu kasih karunia Allah. Ya, jangan anggap, saya mah orang saleh, saya mah orang nggak pernah salah, saya mah orang nggak pernah berdosa, makanya saya dapat ini. Yang lain enggak gitu kan? Enggak. Ya, kita semua mendapat kasih Allah yang universal. Kalau dengan Abraham, Ishak, Yakub, ya, dengan Musa, dengan Daud dan sebagainya, itu janji Allah itu tidak satu pihak. Ya, yang tadi saya katakan bisa apa? Dua pihak. Harus ada syarat, benar nggak? Ya kan? Dengan Adam, engkau harus taat, jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya kan? Semua ada syaratnya. Kamu akan diberkati kalau kamu taat kepada Tuhan. Kalau kamu tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Itu perjanjian lama, setuju nggak? Semua ada syarat-syaratnya untuk kita bisa atau berhak menerima janji Allah. Ya, tapi dalam kasus ini, ya, hanya satu pihak. Kemudian yang keempat, tandanya apa? Tadi kan dikatakan kan, ya, kalau dengan Abraham tandanya apa sih perjanjian Tuhan? Ada yang masih ingat? Sunat, ya, dengan Abraham itu sunat. Kalau dengan Musa perjanjian Sinai, apa sih? Sabat, ya kan? Ada tandanya. Nah, kalau ini dengan Musa, dengan Nuh, tandanya apa? Pakai apa? Nanti bisa dibaca dalam Kejadian 9 tadi, kalau dilanjutkan 12 sampai dengan 16, ya, dipakai pelangi, rainbow, ya, rainbow. Saya percaya ini pelangi bukan baru saat itu aja ada pelangi, ya, sebelumnya juga sudah ada pelangi, ya, tapi dalam hal ini Allah memberikan makna baru bahwa pelangi itu adalah apa? Tanda pengingat. Saudara baca, tanda pengingat siapa? Tanda pengingat Allah supaya dia ingat akan janjinya. Luar biasa enggak? Iya kan?
kok aneh ya? Kok Tuhan perlu ngingetin janjinya sendiri? Biar aja manusia yang ngingetin gitu kan. Ya. Jadi kalaupun ya kita nggak tahu mungkin apa tuh pelangi, tapi buat Allah itu adalah tanda buat dia ingat janjinya melalui Nuh dan juga untuk keturunannya. Luar biasa nggak? Luar biasa. Ya, Allah yang Maha Kuasa mau melakukan hal ini ya untuk Nuh dan juga tentu untuk keturunannya. Ya termasuk untuk kita pada saat ini. Next slide. Perjanjian Allah kepada Nuh, ya karena tadi dikatakan satu arah, kita sebut sebagai perjanjian unilateral. Ya, hanya dari Allah saja. Ya, sementara manusia, Nuh dan keturunannya tidak ada syarat, tidak ada kondisi. Ya, pokoknya janji ini Allah berikan kepada Nuh dan keturunannya. Bapak Ibu, saudara sekalian, tadi saya katakan bahwa perjanjian Allah dengan Adam, dengan Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya, itu selalu perjanjian yang berkondisi dan menuntut ketaatan yang sempurna. Kalau saya tanya, ada yang berhasil nggak? Ada yang berhasil nggak? Ya, nggak ada. Dan menurut saudara ada yang bisa berhasil nggak? Ya, taat bukan hanya tadi 10 hukum Allah yang tertulis, tapi ada juga yang tidak tertulis dan banyak. Kira-kira orang bisa nggak? Ya, firman Tuhan jelas mengatakan nggak ada yang bisa. Ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak mungkin ada yang bisa berhasil ya dengan melakukan tindakan perbuatan ketaatan. Nah, oleh karena itu kalau kita membaca di dalam perjanjian lama, kita akan menemukan secercah kata-kata yang dikatakan, ya seperti yang dikatakan oleh Bapak Gembala apa? Kasih karunia. Betul nggak? Coba saudara baca sejarah perjalanan kehidupan dari sejak Adam sampai terus perjanjian lama. Selalu akan ditemukan kasih karunia Allah. Dan orang ini mendapat kasih karunia Allah. Dan dia mendapat kasih Allah, ya hanya secercah saja, ya hanya sepintas saja, ya tetapi itu sangat luar biasa. Sama dengan yang dikatakan di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-8 yang kepada Nuh. Ya, Nuh mendapat kasih karunia Allah. Jadi jangan kita berpikir wah Nuh mah orang sempurna, dia mah nggak berdosa, dia mah tidak bercacat. Enggak, saudara. Saya yakin Nuh juga tetap orang berdosa. Ya, karena tidak ada orang yang sempurna sesuai dengan firman Tuhan. Nah, next slide. Apakah Allah menepati janjinya? Itu tentu pertanyaan buat kita. Ya. Allah menepati janjinya enggak? Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita membaca dalam Yesaya pasal 54 ayat ke-9, ya, ini Nabi Yesaya yang hidup kurang lebih 740 tahun sebelum Kristus, ya, itu janji Allah Nuh kepada Nuh ini diulang, ditulis, mengingatkan lagi. Jadi Allah berkata seperti itu supaya Yesaya ya diingatkan lagi. Jadi masih ingat ternyata. Ya, itu tadi bicara 740 tahun sebelum Yesus. Sekarang bagaimana hari ini? Ya, saya, Bapak Ibu saudara sekalian masih menikmati bumi enggak? Ya, pernah enggak kita mikir? Kita tuh masih menikmati. Kita masih menikmati musim-musim. Kita masih menikmati matahari, panas, dingin, ya, musim nabur, nuai. Betul enggak? Ya, ada hujan, ada kering. Ya, mungkin kita lupa karena udah kebiasaan.
Ya udah memang harusnya gitu kok. Ya, dari dulu juga kan gitu, matahari harus terbit. Ya kita lupa ya, bahwa ada perjanjian yang Allah buat dengan Nuh pada saat itu. Ya, sebagai orang yang mendapat kasih karunia Allah. Janji Allah itu tidak akan menghukum bumi dengan air bah, ingat. Ya, bukan tidak akan menghukum bumi selamanya, bukan. Ya, tidak dengan air bah. Jadi jangan salah ya. Saya bacakan dalam 2 Petrus 3 ayat ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ada banyak janji Allah, ya, dan dia pasti tepati. Tadi kita menyanyikan di lagu terakhir kan, ya, kita percaya tentu akan janji Allah dalam kehidupan kita. Mari kita melihat ini ya di dalam terang perjanjian baru. Ya, kita sudah mendengar juga ya bagaimana di dalam Injil Matius 24 ayat yang ke-37 Tuhan Yesus mengatakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. 24 ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kristus berjanji ya, bahwa satu saat dia akan datang kembali. Kedatangannya tidak terduga, seperti air bah pada zaman Nuh. Betul ya? Sekarang kita kan sama nih, pesta pora, mungkin orang pada mabuk-mabuk lah di luar segala macam, menikmati ya dunia ini. Jangan salah, ya ada peringatan yang Tuhan beri. Nah di dalam kedatangan Tuhan yang kedua nanti, itu ada 2 janji yang akan digenapi. Apa janjinya? Yang pertama tentu menjemput kita, menjemput orang-orang percaya ya untuk bersama-sama dengan Tuhan. Dikenapi. Yang kedua apa? Untuk menghukum bumi, untuk menghukum orang-orang yang berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, nanti itu bisa melalui mungkin sekarang dimulai dengan perang, bencana alam, nanti kosmik akan ya kacau. 2 Petrus 9 mengatakan apa? Dengan api. Ya, Yesaya mengatakan penduduk bumi nanti akan hangus, lenyap dan bersisa hanya sedikit. Jadi hati-hati. Ya, penghukuman kepada manusia berdosa tidak berarti berakhir. Tidak stop. Ya, karena sesuai dengan firman Tuhan. Nanti bukan air, tapi apa? Api. Serem? Ya serem. Tapi ini janji Tuhan. Ya, dan dikatakan tadi Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Dia pasti akan menggenapinya. Apa yang kita pelajari? Ya. Bapak Pendeta Yakobus dalam khotbahnya mengatakan bahwa kan bahtera itu seperti apa? Tuhan Yesus, betul enggak? Ya, enggak ada jalan lain waktu itu. Kalau enggak masuk bahtera ya mati. Ya, iya kan? Nah kalau Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes 14 ayat 6 mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu main-main gitu? Enggak. Ya, it's only one way. The only way. Kalau mau kita selamat masuk ke sorga. Melalui siapa? Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, apakah kita datang sendiri kepada Tuhan? Ya. Kita datang sendiri kepada Tuhan? Kita mencari Tuhan? Firman Tuhan mengatakan enggak ada. Ya. Dan jelas bahwa manusia itu semua sudah jahat. Ya. Jadi enggak mungkin ya kita yang datang kepadanya. Di zaman perjanjian baru
kasih karunia Allah berlimpah-limpah buat kita semua. Ya kan? Kalau perjanjian lama tadi saya katakan hanya secercah saja. Nanti siapa lagi ada mungkin yang lain gitu ya. Kalau perjanjian baru, setiap orang ya diberikan kesempatan untuk percaya kepada Kristus. Kasih karunia yang berlimpah-limpah. Cuman kadang-kadang orang salah ya. Jadi nganggapnya sebagai hyper grace. Wah, pokoknya udah dosa segala macam silakan aja mungkin. Enggak usah minta ampun, enggak usah apa. Kan semua sudah ditebus dan sebagainya. Ya, hati-hati. Kasih karunia Allah kalau kita pikirkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, mungkin kita pikir logik lah ya gini. Oke lah. Dia kan orang saleh. Dia kan orang benar. Kalau saya tanya, kalau istrinya? Kalau anak-anaknya? Kalau menantu-menantunya gimana? Firman Tuhan enggak mengatakan bahwa mereka semua orang saleh semua. Ya, tapi mereka masuk ke dalam bahtera dan diselamatkan. Tadi apalagi ini? Binatang melata, burung, ternak dan sebagainya yang berjuta-juta itu. Apa sih sebenarnya di balik semua ini? Kasih karunia. Semua karena Allah. Bapak Ibu saudara, enggak mungkin binatang yang sebanyak itu sama Nuh dipilihin satu-satu. Sepasang-sepasang, mau selesainya kapan? Ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa mereka itu datang masuk ke bahtera. Siapa di belakang ya yang menuntun atau yang menyuruh binatang itu jalan masuk ke bahtera? Ya, pasti Allah. Ya, ada kuasa dari yang Maha Tinggi. Saya akan bacakan beberapa ayat di dalam Injil Yohanes ya, untuk kita semua supaya menjadi perenungan buat kita. Yang pertama Yohanes 6 ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ini pernyataan Tuhan Yesus. Ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Yang terakhir, ayat 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu. Ini diulang oleh Tuhan Yesus ya. Sebab itu telah kukatakan kepadamu. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Jadi di balik semua itu ada kasih karunia. Dan Bapak Gembala bilang kedaulatan Allah. Karena dia bertindak kepada Henokh dia angkat. Nuh tadi bahtera. Dan kalau kita lanjutkan, ya Ayub harus menderita pencobaan yang begitu dahsyat. Sama-sama semua orang saleh. Ya. Tapi Allah berdaulat untuk melakukan segala sesuatu. Tentu sesuai dengan ya kemahatauan dan kemahakuasaan Dia. Izinkan saya untuk bersaksi singkat saja karena saya pernah saksikan ini. Ya, buat saya pribadi ini. Saya lahir bukan dari keluarga Kristen. Saya sekolah bukan di sekolah Kristen. SD saya sekolah swasta, SMP, SMA saya sekolah negeri. Mayoritas teman saya bukan orang Kristen. Waktu kecil saya nakal, saya baung. Apa aja? Nyuri, judi, ngelawan orang tua. Nah secara lingkungan seperti ini,
Tidak ada yang mendukung bahwa saya bisa kenal atau percaya Tuhan. Impossible. Ya, benar nggak? Kenapa? Nggak ada dasarnya kok. Ya. Keluarga tidak mendukung. Ya. Sekolah tidak, teman tidak. Tapi kenapa saya bisa percaya Tuhan? Nggak ngerti saya. Apakah saya lebih baik dari orang-orang yang lain? Yang di luar sana? Saya rasa enggak juga tuh. Banyak orang yang lebih baik dari saya. Satu hal. Karena kasih karunia. Tidak ada jalan, tidak ada pilihan lain. Kenapa? Why? I don't know. Ya, saya enggak ngerti kok. Tapi saya yakin bahwa semua karena kasih karunia Allah. Yohanes 15 ayat 16 dan 19 Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Tuhan yang memilih Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Terakhir sekarang, perjanjian baru. Ya kan? Perjanjian baru. Siapa yang berjanji? Tetap masih sama, Allah yang sama. Ya, yang berjanji Allah yang sama. Kan tadi menggenapi perjanjian lama, yaitu keselamatan ya, melalui tadi kasih karunia di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangka waktunya berapa lama? Ya tentu selama bumi masih ada, selama kita masih diberi hidup kan? Iya kan? Berarti masih diberi kesempatan. Sesuai dengan 2 Petrus tadi. Ya. Diberi kesempatan supaya semua orang bertobat. Ya. Bertobat, percaya Tuhan supaya engkau diselamatkan. Apa syaratnya? Ya. Firman Tuhan katakan jelas, asal percaya saja. Beriman saja kepada Kristus. Dan itu adalah jalan ke keselamatan. Ya. Asal engkau masuk bahtera saja, engkau pasti selamat. Yang terakhir, materinya apa? Nanti kita akan melakukan perjamuan kudus. Perjanjian baru yang dimateraikan oleh apa? Darah Kristus. Luar biasa perjanjian ini. Ya, bukan lagi pakai darah binatang. Silakan dibaca di Ibrani. Ini adalah pengorbanan Kristus yang sempurna. Menyelesaikan semua hal yang diperlukan untuk keselamatan kita. Melalui Kristus. Dan kemudian dia berjanji bahwa dia akan senantiasa menyertai kita. Ya, ingat Natal 2022 temanya apa? Immanuel. Allah menyertai kita. Materinya apa? Ya, buktinya apa? Tandanya apa? Roh Kudus. Ya, apalagi yang kurang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sayang waktu tidak mengizinkan. Ya, nanti lain kali saya akan bersaksi lagi bahwa Allah itu begitu luar biasa dan dia tidak pernah berhutang kepada kita. Ya. Kalau saudara usia 20 tahun itu saudara sudah hutang 1 triliun sama Allah ya. Buat napas doang, belum yang lain-lainnya. Ya, mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan berdoa, kita akan merenungkan. Ya, betapa baiknya Tuhan buat kita. Betapa kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah buat kita yang hidup di dalam perjanjian yang baru ini. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk janji-janji Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami. Kami mau percaya bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa menepati janjinya. Engkau tidak pernah lalai. Engkau memberikan kesempatan kepada setiap orang Tuhan untuk bertobat,
untuk percaya kepada Kristus Yesus Tuhan sebagai juru selamat. Pagi hari ini kamu berdoa Tuhan supaya setiap kami yang hadir di tempat ini, setiap kami yang mendengar Tuhan rekaman YouTube atau dimanapun firman Tuhan ini, tidak ada seorang pun Tuhan dari kami yang luput sehingga kami binasa. Tapi biarlah kasih karunia Tuhan melawat kami, sehingga kami boleh menjadi percaya kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat kami. Terima kasih Bapa, Hamba serahkan semua hanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menyertai kami setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Supaya kami boleh hidup menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, bagimu segala pujian, hormat, syukur, kuasa, kemuliaan dan kejayaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Silakan duduk, saudara. Ya, puji Tuhan saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan yang sungguh-sungguh dapat menguatkan iman kita semua. Sesuai dengan apa yang kita akan kerjakan pada hari ini, yaitu kita akan menerima bersama-sama sakramen perjamuan kudus. Saudara, tadi sudah dikatakan ya, bahwa kasih karunia di perjanjian lama itu tidak ke seluruh manusia. Pertama-tama ditulis tadi saya katakan di dalam Kejadian 6 ayat 8. Nuh menerima kasih karunia. Saudara, tetapi dalam perjanjian baru tadi dikatakan berkali-kali. Kasih karunia itu untuk semua orang. Untuk semua orang. Mungkin ada saudara yang berkata, ya saya bukan orang yang keluar dari lapas penjara. Saya punya dosa sih sedikit. Berdosa, semua orang berdosa, tapi saya masih sedikit, enggak seperti mereka. Ada mungkin saudara yang berkata, ya saya buat dosa, tapi enggak ada orang yang tahu. Sebab saya lakukan itu dengan diam-diam. Tapi kalau itu dibuktikan, itu amat besar. Apa orang seperti saya itu dikasihani oleh Tuhan? Mendapat kasih karunia atau tidak? Saudara-saudara, Rasul Paul berkata di dalam 1 Timotius 1 ayat 15, Tuhan datang dalam dunia ini untuk dia, orang yang paling berdosa. Ayat lain katakan, dia adalah orang penganiaya, orang paling ganas. Kasih karunia Tuhan sampai kepadanya. Dan pada pagi hari ini, kasih karunia Tuhan diwujudkan di dalam pengorbanan Yesus di kayu salib. Di mana kita peringati bersama-sama dengan makan dan minum perjamuan kudus pada pagi hari ini. Saudara, sebelum kita akan makan minum perjamuan kudus, saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah
Ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara, firman Tuhan sudah sampaikan kepada kita semua. Sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus, kita mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Setelah itu, kita mengucap syukur pada Tuhan atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita semua. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita menyanyi satu kor, yaitu Tuhan Yesus Kau. Dan kita akan masuk dalam doa. Ibu Gembala akan bawa kita dalam doa. Tuhan Yesus Kau, dengan cintanya mati pada dosaku, supaya saya percaya Dia dan hidup sampai selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kami menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus yang sudah diserahkan di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kami mau mengaku segala dosa kami Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang mengaku segala dosanya, maka Engkau adalah Allah yang setia dan adil, yang mengampuni segala dosa kami dan menjauhkan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Tuhan, kami mengaku Tuhan mau ampuni segala dosa kami, apakah yang kami perbuat dengan sengaja ataupun tidak sengaja, segala kelemahan kami Tuhan, iman kami yang kadang-kadang kurang, sehingga kami kurang berserah kepada Tuhan. Tapi kami percaya setelah kami mengaku ini semua di hadapan Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Maha Tahu, maka Engkau melayakkan kami untuk boleh menerima anggur dan roti sebagai lambang tubuh Tuhan Yesus yang sudah dihancurkan di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan kelanjutan ibadah pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara, kita angkat roti yang ada di tangan kanan saudara, lebih tinggi dari hidup saudara. Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan untuk kita. Tubuh Tuhan Yesus hancur di kayu salib. Ia menderita, dicemeti, dipukul, diludahi. Semua Dia terima karena Dia amat mengasihi saudara dan saya. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Tuhan Yesus kita dibenarkan oleh Allah, diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Dan oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit kita telah disembuhkan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukanlah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Marilah kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Salibnya, salibnya, samanya mulia, dosa Mari saudara angkat cawan yang berisi anggur yang ada di tangan kanan saudara, lebih tinggi dari hidup saudara. Cawan anggur ini adalah lambang dari darah Yesus yang tercurah untuk menyucikan segala dosa kita. Bagaimanapun besar, berat dan hitamnya dosa kita, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Dan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita dibenarkan, kita dikuduskan di dalam Kristus dan diangkat menjadi anak-Nya. Sesudah makan, Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dibentarkan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, selamanya mulia, dosaku Mari saudara, tidak ada seorang pun yang tidak mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau mencurahkan kasih karunia-Mu pada kami semua, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sepatutnya dihukum. Tapi kami mengucap syukur karena Engkau telah mengorbankan diri di atas kayu salib. Kami semua boleh diselamatkan, mendapat hidup yang kekal dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Roti dan anggur sudah kami makan dan minum. Sekarang sudah bersatu dalam tubuh kami dan kami percaya. Kalau kami datang di tempat ini dengan sakit, penyakit, kami pulang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan hati yang susah, kami pulang sudah dihibur oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan kelemahan tubuh, kami pulang sudah dikuatkan oleh Tuhan. Makasih Tuhan, kalau kami datang dengan banyak persoalan, percaya Engkau sudah angkat semua persoalan kami. Dan kami pulang dengan hati yang sudah dilegakan oleh Tuhan. Makasih Bapa untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami semua. Ajar para kami untuk senantiasa hidup makin hari makin dekat dengan Tuhan. Dan kami boleh merasakan, menikmati kasih karunia Tuhan makin besar dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara.
Saudara, sebelum kita berdoa untuk menutup ibadah kita pagi hari ini, saya akan sampaikan beberapa keumuman untuk kita semua. Tadi sudah diumumkan melalui screen bahwa bulan ini adalah bulan diakonia. Bulan berkat Tuhan untuk Gereja Rehoboth, Dewi Sartika. Yaitu karena pada bulan ini kita menyalurkan berkat Tuhan melalui bulan diakonia ini, berkat Tuhan yang akan diberikan kepada pendidikan Kristen Sekolah Rehoboth. Saudara, kalau kita melihat begitu banyak ya banyak itu ya lebih dari 1, 2 orang atau 3 orang. Orang tua dari anak-anak yang belum mengenal Tuhan, mereka mengenal Tuhan, dan bukan hanya percaya dan mengenal Tuhan diselamatkan, bukan. Lebih dari itu, kita lihat mereka setia dalam melayani Tuhan. Alkitab berkata satu orang bertobat, seluruh malaikat surga bersukacita. Dan itu saudara target dari bulan diakonia ini. Kita menangkan lebih banyak jiwa melalui sekolah. Beberapa kali disampaikan dari mimbar ini, Gereja Rehoboth tidak memindahkan jemaat dari gereja lain ke gereja lain dengan memasang bus untuk dipindah untuk berbakti di sini. Tidak, saudara. Dari dulu, dari sejak Bapak Pendeta Petrus Kiantono, dia katakan, dia sangat rindu bahwa jemaat Gereja Rehoboth adalah jemaat yang fresh, segar, belum pernah menjadi orang Kristen, dan mereka diselamatkan. Dan puji Tuhan, apa yang dirindukan oleh beliau almarhum, kita bisa nikmati bersama-sama, dan kita akan lanjutkan itu supaya makin banyak jiwa yang dimenangkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kedua, saudara, equipping leader. Bagi saudara yang mau membentuk pengurus komisi-komisi yang akan dilantik pada bulan Juli akan datang, para leader ini, para ketua wakil ini dilengkapi dengan hal-hal yang penting di dalam pelayanannya. Dan itu diadakan tiap hari Kamis jam 8 malam. Tiap hari Kamis jam 8 malam. Sudah dimulai Kamis yang lalu. Kamis ini dilanjutkan. Terus dalam sekian pelajaran yang disampaikan. Dan ketiga adalah, seperti saudara tahu, sudah diumumkan bahwa kali ini, yaitu minggu depan ada baptisan air. Ada baptisan air. Tanggal 2. Tanggal 1-nya, calon baptisan akan bertemu dengan saya, dengan Kepala Sidang, untuk menyampaikan hal-hal yang penting berkenaan dengan baptisan air ini. Itu akan diadakan hari Sabtu jam 4:30 sore. Hari Sabtu jam 4:30 sore di tempat ini. Jadi di gedung C. Ya, diharapkan saudara calon baptisan untuk hadir pada saat itu. Ya. Dan terakhir saudara, itu tanggal 2, hari Minggu. Tanggal 5-nya, tanggal 2, tanggal 7-nya itu ada Hari Raya Kristen, yaitu Jumat Agung. Dan pada saat itu akan ada perjamuan kudus. Nah, saudara pikir, loh,
Perjamuan kudus kan sebulan sekali. Kalau sudah tanggal 7 perjamuan kudus, nanti pada akhir bulan apa ada lagi perjamuan kudus? Tidak ada, saudara. 1 bulan sekali. Jadi bulan depan, bulan April, perjamuan kudus akan diadakan pada Jumat Agung, tanggal 7 April yang akan datang. Sebab itu, kalau biasa kita berdoa puasa bersama-sama, itu akan diadakan hari Selasa, Rabu, dan Kamisnya. Terima kasih untuk perhatian saudara. Mari saudara kita akan berdiri bersama-sama, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami boleh menerima sakramen perjamuan kudus sebagai bukti bahwa Tuhan begitu mengasihi pada kami semua. Kasih karunia Allah berlimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hal itu. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami Tuhan berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang akan menerima baptisan air pada tanggal 2 yang akan datang. Engkau sendiri akan memimpin supaya saudara-saudara kami ini boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, setia beribadah, dan rindu untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk kasih setia Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bulan diakonia, untuk setiap jemaat yang akan memberikan dana diakonia untuk menangkan jiwa bagi kerajaan surga melalui pendidikan Kristen di sekolah Rehoboth. Terima kasih Bapa. Kami boleh melihat begitu banyak saudara-saudara kami yang tadinya tidak mengenal Tuhan. Mereka dimenangkan untuk Tuhan. Dan mereka menjadi jemaat yang setia dan juga melayani Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia yang Kau berikan pada kami semua. Pada tangan-tangan yang akan memberikan, mari Tuhan, Engkau sendiri akan memberkati dengan berkat-Mu secara berlimpah. Kami tak berdoa Tuhan untuk pemerintah kami yang tengah mengatasi resesi ekonomi secara global, supaya Indonesia boleh terlepas dari resesi ini. Kami telah berdoa untuk equipping leader yang diadakan tiap hari Kamis, dan juga untuk semua kegiatan untuk Pasca Jumat Agung dan Pasca yang akan datang. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Percaya Tuhan, Engkau telah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami Tuhan akan pulang berpisah satu dengan yang lain. Dan kami akan memberikan persembahan dan membalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu hidup yang kekal dan keselamatan di dalam Tuhan. Percaya Engkau sudah mendengar doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara pada Tuhan dan hadirat-Nya, dan berkat Allah akan memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah akan memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah akan memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Selamat hari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Jumat Agung diadakan hari Jumat tanggal 7 April pukul 8 pagi. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan suci. Ibadah perayaan Paskah diadakan satu kali pada hari Minggu tanggal 9 April pukul 8 pagi. Level Up Podcast episode 16 dengan tema Anak Muda Zaman Sekarang. Hari Kamis, 30 Maret 2023, pukul 7 malam. Panggilan ini berlaku bagi saudara. Ayo layani Tuhan. Ada kemampuan-kemampuan yang pasti Tuhan berikan pada waktu saudara memutuskan untuk saudara mau melayani. Dia menjadikan diri yang paling kecil di antara semuanya dan membasuh setiap murid-murid. Ini adalah kasih yang didemonstrasikan Allah kepada kita. Dan Tuhan bilang apa? Sama seperti aku mengasihi kamu. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.